Ini kita kayak lagi ditontonin ngomongnya ya. Ya, hati-hati ya, sis. Apa kabar, sis? Baik, alhamdulillah. Ya udah. Congrats untuk single barunya yang baru rilis. Suka banget sama musik videonya. Terima kasih, it's so fun. Itu kita syutingnya di Bali. Oh, kamu Jadi tuh di Bali. kayak, jadi emang super light, fun, nggak kebanyakan cerita juga. Basically sih pengennya kalau orang lihat, orang dengar musiknya tuh udah senyum aja, joget-joget sudah happy. Menyenangkan. Congrats ya, sis. Thanks. Sis, apa kabar? Gimana nih sebenarnya Baik. kita 2022? Sumpah, aku kaget banget ini bukan 2020. Iya nggak sih? Aku Cepet. pikir tuh, aku pikir tuh kita sekarang 2020 nggak sih? Ternyata di 2021 udah mau berakhir. Iya kan, maksudnya kenapa kok bisa gitu? Gila, gue sebelum sebelum pandemi ini I was 29 years old. Tiba-tiba suddenly I'm Udah gonna di... turn 32. Kayak kaget banget hal itu terjadi, tapi Ya, ya kita terima aja. ya, tapi 2021 tuh cepet banget sih. Sis, pelajaran apa sih yang paling berharga di tahun 2021, sis? Apa ya? Sebenarnya sih ya banyak belajar tentang intinya hidup gitu ya. Kayak intinya hidup tuh buat apa sih? Intinya senang itu apa sih? Bahagia itu apa sih? Kepuasan itu apa sih? Security itu apa sih gitu loh. Hmm. Jadi mungkin sebelum pandemi gitu, sebelum 2020, 2021, kita kan masih banyak apa ya? Banyak eh, ya banyak noise lah di luar sana gitu. Kita harus begini, kita harus begitu. Kalau misalkan kita mendapatkan ini baru kita bahagia. Kalau misalkan kita udah nyampe goals yang ini baru kita bisa happy gitu. Tapi setelah kita dikurangin dari semua noise-noise yang ada di luar itu, aku rasa kita belajar sekarang apa sih yang benar-benar bikin kita happy. Orang-orang mana sih yang benar-benar bikin kita tuh content kayak gitu-gitu. Itu benar-benar eye-opening banget sih buat seluruh dunia menurut aku ya. Ya, setuju. Dan gue juga merasa kayak 2021 ini lumayan journey untuk cari arti nggak sih, sis? Kayak cari Hmm. artisnya gitu. Terus kayak ya banyak sesuatu yang baru-baru di 2021. Tapi opportunity semakin banyak ya, sis, di 2021. Kayak walaupun masa-masa kayak gini, ternyata opportunity peluang yang bisa kita lihat tuh ternyata banyak gitu, sis. Hmm. Iya sih sebenarnya ya justru karena kita nggak terfokus sama rutinitas kita, maksudnya bener-bener udah aku jalanin selama 10-11 tahun terakhir kan, jadi ya udah fokusnya tuh di situ-situ aja. Sekarang setelah itunya nggak bisa, kita ibaratnya dipaksa untuk nyari apa ya, kayak apalagi ya opportunity-opportunity yang ada di luar sana dan ternyata masih banyak gitu. Even ya sebenarnya kan sekarang banyak online-online gini kan justru bikin kita sadar kan bahwa dunia tuh se-borderless itu, kayak globalisasi tuh benar-benar globalisasi gitu loh. Jadi apa ya? Dia menyenangkan banget sih untuk ngulik-ngulik apa ya? What technology can do juga di saat-saat kayak gini. Ya kan kita tahu kan bahwa Raisa kan sekarang ada seorang penyanyi, terus juga memiliki label musik sendiri, you are an entrepreneur. Tapi kalau aku penasaran sih, dulu tuh cita-citanya apa sebenarnya? Aku tuh anak Ya, segudang cita-cita. oke. Aku tuh tapi yang paling aku ingat ya, aku tuh pengen banget jadi detektif. Sumpah kayak dan aku yakin banget ini adalah calling aku. Dan sampai sekarang pun aku merasakan bahwa kayaknya ini udah terlambat belum sih gitu loh. Nggak. Tapi aku bener-bener Okay. happy banget. Pengen banget jadi detektif. Bahkan sebelum masuk kuliah juga aku tuh udah pernah lihat kayak kriminologi atau apa atau psikologi yang berhubungan dengan crime tuh kayak gimana. Aku bener-bener serius itu. Cuma ya itu salah satunya. Tapi di antara yang apa cita-cita aku yang banyak dan selalu bergonta-ganti itu, ya salah satunya yang nggak pernah ganti, aku emang selalu suka nyanyi gitu. Hmm. Jadinya pada akhirnya itu yang aku dalamin gitu. Karena aku ngerasa apa ya, em, aku tuh suka nyanyi, tapi aku nggak pernah pengen jadi bintang gitu loh. Oke. Nah, jadi Ya. di situnya tuh aku agak agak clash gitu karena aku kan lumayan introvert. Tapi at Hmm. the same time aku suka nyanyi, di mana nyanyi itu kan sesuatu yang tampil banget kan. Nah, makanya aku agak-agak secara aku mulai nyanyi umur 3 tahun, lumayan telat juga kan aku
baru benar-benar serius tuh di umur, ya itu dia, setelah aku pede untuk ada di depan banyak orang, aku pede untuk ngasih lihat karya-karya aku, disitulah baru aku apa namanya, seriusin jadi penyanyi. Berarti di titik mana sih waktu itu yakin bahwa kayak oke, aku pingin pursue untuk bernyanyi secara profesional nih. Itu berarti di umur berapa tuh sis? Di titik apa? Itu umur berapa ya? Mungkin SMA akhir-akhir gitu ya. Iya. Sejujurnya sih, ini nggak bohong banget. Yang bikin aku pertama kali menyadari aku mau profesional adalah pertama kali aku digaji. Hmm. Pertama kali dapat uang beneran yang kayak, oh I have financial independence, ya, independence. Tapi maksudnya tuh kayak aku mau beli ini nggak usah nanya ke orang tua aku, nggak usah Hmm. minta uang, kayak wow gitu. Itu pertama kali aku bener-bener oke, aku akan menjadikan ini sebuah karir gitu. Tapi kan tadi kan kamu bilang kan sis bahwa tadinya awalnya nggak pede, terus clash banget sama Mm-mm. kamu karena suka banget nyanyi. Terus gimana sih Iya. caranya overcome ketidakpedean itu? Gimana ya caranya? Emang sih nggak ngebohongin bahwa kadang-kadang satu-satunya cara untuk menghadapi insecurity aku atau menghadapi ketakutan aku adalah to face it. Itu Ya. nomor satu. Jadi aku kayak, aduh, ya udahlah gila aja deh gitu. Ada momen kayak gitunya. Terus kedua, ya dengan cara latihan sih. Hmm. Terus latihan, terus nyari jam terbang kan lama-lama hal-hal yang bikin kita insecure itu kan akan hilang dengan sendirinya karena kita jadi tahu oh kita bisa kok gitu, kayak I'm capable, there's a reason why I'm here. Terus kayak orang datang pengen ngeliat aku, pengen denger lagu aku, Ya. ya udah gitu. Jadi soalnya tadinya tuh kayak misalkan aku nyanyi di suatu tempat gitu, terus aku kayak bener-bener mau naik ke atas panggung tuh, duh ini orang kan pasti pengen yang denger yang setelah aku, ngapain ya gue ada di sini, pasti kan kayak gitu-gitu loh. Itu tuh nggak enak banget rasanya. Cuma ya udah anggap aja ini semua latihan, anggap aja apa namanya, ya anggap aja ini latihan yang dibayar gitulah. Sis, tapi kamu gara-gara kamu ngomong gitu aku jadi kayak tiba-tiba flashback ya. Karena aku ingat banget waktu awal-awal aku kayak memulai kan aku juga sangat-sangat insecure ya sis kan. Nggak pede sama sekali karena merasa nggak punya identitas. Kayak Hmm, identitas buat aja gitu. Tapi itu ternyata pas aku bisa menghasilkan uang pertama sih sama persis walaupun cuma lima iya belas kan? ribu. Rasanya kayak wow ternyata gue bisa bikin uang sendiri ya walaupun of course butuh proses yang panjang dan segala macamnya. Nah sis Iya. kan Raisa bisa jadi seperti sekarang karena proses yang Hmm, panjang juga kan sis. Nggak semuanya kan hmm, nggak instan gitu. Pernah iya. jadi vokalnya Ran gitu ya. Sekarang Hmm. hingga lagu sendiri. Lesson learn terbesar dari proses tersebut apa sis? Ya, proses itu sendiri sih. Kayak when you learn to enjoy the process, itu udah enak deh. Pokoknya kalau kamu, jadi ups and downs-nya semua bisa dinikmatin gitu loh. Jadi kita nggak takut salah atau nggak takut. Kadang-kadang kita kan juga malas memulai karena kayak kita mulai harus amatir dulu gitu kan. Hmm. Jadinya kita malas untuk menjadi sesuatu yang kita emang udah bisa aja terus gitu. Nah, nggak enjoy proses tuh menurut aku bakalan susah banget untuk being an amateur gitu. Jadi aku ngerasa lesson learn yang yang terbesar itu adalah to enjoy the process. Dan sekarang tuh dengan banyaknya hal-hal yang instan-instan, even Ya, kita sekarang aja kalau 11 detik kayak 2 detik ganti baju, 2 detik ganti baju kayak gitu kita anggap membuka baju ini, buka celana ya. kayak itu tuh kayak menghilangkan keindahan proses untuk apa ya? Untuk menikmati prosesnya gitu karena kelihatannya semua tuh kayak serba cepat, serba instan. Jadi itu sih kayak if I have something to share is to learn to enjoy the process. Jadinya tuh apa ya? Ya selalu menyenangkan aja walaupun kita ngelakuin sesuatu nggak selalu langsung bisa atau nggak selalu um, apa ya? Nggak selalu keren terus gitu loh. Setuju banget kali. Proses itu kita bisa belajar banyak juga ya sis ya. Iya, Dari walaupun ada malunya juga, ada aibnya juga, ya. Tapi ya sudahlah ya gitu. ya betul. Nama juga proses kan sis. Nah, Betul. waktu itu awal akhirnya pingin bikin music label sendiri tuh ceritanya gimana sih sis? Sebenarnya aku manajerku yang juga sekarang
apa namanya, co-founder di Juni, emang dari awal tuh dia udah ngasih tahu aku, dia lebih tahu music business dari aku dari awal, dan sekarang dan pas aku terjun dalam dunia